Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya, buat sama-sama. kita. Dengan senang hati. Ya, ya sebelumnya perkenalkan dulu, ini kita dari program studi sastra Inggris, ingin memenuhi kebutuhan tugas UAS sih. Jadi mau diskusi, sharing-sharing sama Masnya, mau nanya-nanya tentang sinematografi gitu-gitu. Oke, menarik. Ya, perkenalkan aku Mukri dari Antropologi 2018 dan Ketua Sinema periode 2021. Ya, gitu. Siap. Halo Kalau semuanya. boleh tahu nih Masnya lagi sibuk apa nih? Sama Untuk UASnya juga atau udah selesai? ya, untuk sekarang sibuk UAS yang jelas sih, banyak makalah, ada yang belum selesai juga dan ada yang udah selesai. Ya, itu sementara itu sih kesibukannya. Sisanya nonton Netflix aja. Nggak ada yang lain. Siap. Jadi bisa kita ganggu waktunya sedikit aja. Boleh. Pasti Silakan. bisa dong. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Mbak Ira mau bilang apa? Mau tanya aja sih, Masnya ini temennya Via ya? Via Apa? ya? Halo. Allah. Temennya siapa? Via Aulia. Oh, Via Aulia. Iya, bener. Temennya Via. Oh, aku kira siapa. Iya, bener. Satu angkatan, Andrew. Kamu kenal dari mana? Oh, temen satu UKM. Oh, anak pramuka ya? Boleh. Oh, iya. Oke. Salam kenal sama Masnya ini semuanya. Baru Oke, kenal tapi ya. seangkatan ya, Mas? Iya, seangkatan. Siap. Kalau gitu bisa dimulai aja ya, Mas, dari sekarang. Monggo. Jadi gini, kita itu lagi bahas kayak pengen tahu lebih lanjut tentang UKM sinematografi itu kayak apa gitu. Jadi ya awal mula deskripsinya UKM sinematografi itu seperti apa sih, Mas? Kayak definisinya mungkin nanti apa aja gitu, tentang apa aja gitu lah. Oke. Jadi pada intinya ya, UKM sinematografi itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang audiovisual. Jadi nggak hanya film pendek sebetulnya, tapi lebih ke audiovisual. Memang UKM sinematografi UNER ini merangkul semua yang menyukai film, menyukai fotografi juga bisa, bahkan videografi dan sebagainya macamnya. Jadi intinya tidak terpaut pada film aja, intinya audiovisual. Jadi gambar yang bergerak gitu. Nah, untuk awal mula terbentuknya dari UKM sinematografi itu kayak gimana sih, Mas? Kayak secara awal terus berdirinya kapan? Oke. Didirikannya pada tanggal berapa ya? Aku kok lupa. Pokoknya pada tahun 2002 ya. Kalau nggak salah 31 Agustus deh. Aku lupa. Ada di websitenya, bisa dicari aja. Aku juga lupa. Lama juga Jadi ya. lama. 2002 itu. 2002 baru umur 2 tahun. 2002 dan itu dari awalnya tuh dari Erlangga Photography Society. Jadi awalnya kita satu UKM. Dulunya ada satu divisi yang memang divisi audiovisual di UKM fotografi. Tapi karena memang ideologinya sudah berbeda, jadi pada tahun 2002 alumni sinematografi itu waktu itu memisahkan diri dan membentuklah UKM sinematografi UNER ini gitu. Mantap, dan alhamdulillahnya bisa berdiri sampai sekarang ya, Mas. Alhamdulillahnya iya. Alhamdulillah. Siap. Kalau gitu kegiatan apa sih, Mas, yang diadain di UKM yang sampai sekarang mungkin masih berjalan dan bahkan berkembang mungkin? Oke, yang pertama tentu bikin film ya. Jadi kita memang kesukaannya produksi film. Ya, jadi memang ada yang mau belajar menjadi sutradara, ada yang mau belajar jadi scriptwriter, ada yang mau belajar jadi actor atau make up, mungkin di art bisa. Jadi memang ladang berlatihnya membuat film. Selain itu kita juga bikin kelas-kelas sinema. Nantinya memang sebelum bikin film udah dibekali dulu bagaimana anak-anak sinema itu diajarin sama tim ahli yang di bidangnya. Biasanya kita sama alumni atau kadang juga sama production house di Surabaya juga pernah. Selain itu
aktivitas kami juga datang ke festival, itu yang memang ditunggu sama anak-anak sinema. Biasanya kita ke Bandung, ke ITB itu biasanya, terus ke Malang, ke UMM, terus ke Solo itu ke UNS, sama ke Jogja itu ke ISI. Nah, biasanya kita datang ke festival buat nonton film pendek yang ada di sana. Nah, selain itu juga aktivitas kami juga nggak seputar ini ya, nggak seputar perfilman juga. Jadi kadang ada divisi organisasi itu divisi internal, jadi kita juga ada main futsal, kadang juga ada makan bareng, buka bersama dan sebagainya. Cuman ya karena pandemi ini memang berubah semua sih. Tapi pada intinya memang bergerak di bidang audiovisual. Selain itu juga ada internal ya, kayak have fun bareng gitulah, gitu sih. Wah, seru banget dong. Iya seru banget, benar-benar. Gila. Kalau nggak pandemi. Seru banget ya Mas. Wah, kalau pandemi gini jadi kayak bisa jalan-jalan dong. Iya benar, jadi ya nggak bisa kemana-mana kemarin. Gitu. Ada berapa divisi sih Mas kalau di sinematografi sendiri tuh? Oke, jadi di sinematografi UNER itu ada 4 divisi. Yang pertama divisi produksi, itu fokus ke menjaga kualitas produksi film sinema. Selain itu juga biasanya yang ngurus proposal yang dibiayai oleh rektorat. Biasanya kan ada tuh film yang dibiayai oleh rektorat. Nah, biasanya divisi produksi yang mengatur itu. Terus juga masalah kepengurusan alat-alat itu divisi produksi. Nah, lalu ada divisi eksibisi, divisiku dulu. Itu aku dulu divisi Nyawacida juga ya. Divisi Nyawacida juga. Nah, itu ngurusin sosial media. Jadi misalkan ada Instagram, sosial medianya, ada Twitter, YouTube dan sebagainya, itu kita yang ngatur itu divisi eksibisi. Nah, selain itu divisi eksibisi juga yang ngurusin berangkat ke festival, biasanya yang ngurusin tiket kereta, yang kenalan sama komunitas lain, ya kayak humasnya lah, hubungan luarnya gitu. Oh, siap. Kalau boleh tahu disebutin juga dong Mas sosial medianya apa? Oh ya, Sinematografi Biar UNER di bisa Instagram. sama teman-teman di follow. Boleh Iya, lah, boleh di follow. siap. Jadi di Instagram tuh Siap, pasti Mas. Kalau yang di YouTube tuh, yang penting subscribe tuh yang di YouTube tuh, yang Sinematografi Universitas Erlangga. Nah itu kontennya lagi banyak. Siap. Itu. Jadi eksibisi juga selain yang tadi hubungan luar dan sebagainya, kita juga divisi eksibisi fokusnya bikin screening. Jadi ketika Sinematografi UNER udah bikin produksi film, jadi yang ngurusin screeningnya itu, pemutaran pertamanya itu dari divisi eksibisi. Nah, selanjutnya ada divisi edukasi. Nah, edukasi ini yang bagian bikin kelas-kelas sinema, bikin konten yang bersifat edukasi seputar tentang audiovisual. Selain itu ya juga bikin workshop, biasanya kerjasama dengan pihak luar juga sering. Nah, selain itu juga ada divisi apalagi yang terakhir, organisasi, yang itu yang internal, divisi organisasi. Jadi mereka memang fokusnya untuk meramaikan angkatan dan mensolidkan angkatan lah dengan agenda-agenda yang seru-seru di luar perfilman ya, kayak tadi futsal, rujaan, terus ada vacation juga, kita biasanya akhir kepengurusan kita nginep di satu villa gitulah gitu. Banyak banget ya kegiatannya. Bersih-bersih sekre juga. Kadang kalau nggak malas. Itu semua UKM bakalan gitu deh Mas. Iya, benar. Terakhir dibersihin kapan itu kemarin sebelum lockdown tuh SC. Apalagi pandemi gak ada yang bersihin sama sekali ya. Nggak tahu ada yang nempatin tuh. Ya itu 4 divisi Nah, kalau mau tahu pandangan dari Masnya sendiri, kan dulu itu film di Indonesia itu dianggap jelek, nggak bermutu gitu lah istilahnya. Tapi sekarang kan seiring berkembangnya teknologi, film Indonesia juga semakin maju. Menurut Mas, gimana sih usaha dari UKM sinematografi ini sendiri buat membantu memajukan perfilman Indonesia? Oke, jadi memang yang pertama UKM Sinematografi UNER itu memang salah satunya agenda yang tadi aku ceritain yang berangkat ke festival itu salah satu bentuk apresiasi terhadap film pendek ya. Jadi memang di dalam festival itu kita tidak cuma nonton, jadi kita juga berdiskusi akan isu, akan keteknisannya, jadi pengambilan gambar dan sebagainya. Jadi kita memang belajar sekaligus juga menilai bahwa film-film pendek itu juga perlu diperhatikan gitu loh. Jadi mengangkat film pendek itu sendiri dengan cara datang ke festival dan nonton dan mengapresiasi tersebut. Jadi intinya memang benar film Indonesia terus berkembang dan terus akan terus bagus lah, makin bagus. Nah intinya memang lingkup komunitas film ini, lingkup dunia perfilman ini
mendukung. Salah satunya juga ini yang baru aku belajar juga, baru masuk kuliah baru belajar juga, itu nggak nonton buat meningkatkan kualitas film yang ada di Indonesia, karena memang itu juga berdampak pada filmmaker sih kayak gitu. Susah nggak sih Mas kalau bikin film-film gitu Mas? Bikin itu sih. Susah sih enggak, uangnya yang enggak ada sebenarnya. Itu sebetulnya masalah keteknisan kita enjoy sih, lebih ke ya udah bikin film berangkat, ada ide berangkat. Ya itu yang pertama, mungkin ide sih yang pertama, karena kita kalau bikin film memang progresnya setelah ada ide masih harus digodok lagi sama alumni yang biasanya ngerevisi dan sebagainya. Nah itu memang udah ada arahan lah istilahnya. Tetapi masalah pendanaan itu agak krusial, memang masalah uang. Jadi memang ya kalau ada uang berangkat, kalau nggak ada ya kita irit-irit. Kalau nggak ada uang irit-irit. Semua merasakan kalau itu. Iya, semua UKM juga bakalan ya gitulah. Iya. Proposalnya harus tinggi, banyak ya. Iya, karena satu produksi film yang agak proper bisa nyampe 3 jutaan habisnya gitu. Kalau sama makannya kru. Tapi kalau memang independen yang sama-sama sukarela ya paling nggak sampai 1 juta. 500, 400 lumayan kan itu gitu. Banyak lumayan banget. Gitu. lumayan banget. Iya. Udah berapa film pendek? Wow. Kalau pandemi ini Anger nih. Apakah masih bisa membuat filmnya? Masih bisa sih. Ada beberapa film pendek yang bisa dibuat secara online, konteksnya seperti lewat Zoom dan sebagainya. Ada skrip yang memang dimodifikasi untuk konteksnya tuh, jalan ceritanya tuh adalah online gitu. Tapi memang kalau aku kemarin sendiri berhasil syuting di kru 3 film pendek sih sebetulnya, dan aman-aman aja alhamdulillah. Memang nggak sebanyak kru biasa seperti biasanya gitu, karena memang ada batasan-batasan tertentu. Ya paling biasanya kalau kru 10 orang gitu ya, ini 5-6 aja kayak gitu. Masih Terus bisa. kalau target yang sekarang ini dari UKM sendiri itu apa sih Mas? Kan terhalang pandemi juga nih. Mungkin sudah ada target sebelum-sebelumnya, cuman terkadang ada kendala pandemi. Jadi kayak targetnya ya udahlah dimundurin aja, terus diganti apa gitu mungkin sekarang Mas? Oke, yang tahun lalu belum tercapai itu adalah LFP ya. Namanya LFP itu adalah Lunar Film Project. Jadi adalah project yang produksi film yang didanai oleh rektorat. Nah, masalahnya adalah anak-anak kemarin itu udah krulok. Maksudnya krulok itu adalah krunya udah ketemu semua. Jadi 3 ide yang didanai, sutradaranya sudah dapat kru semua. Namun sayangnya karena pandemi pada pulang semua kan, hampir setahun kemarin itu pulang semua dan mencar. Akhirnya diundur. Nah, kemungkinan tahun ini belum tahu. Tapi memang Lunar Film Project harus ada setiap tahun, karena memang yang menjadi nafasnya produksi film yang bisa didanai ya lewat Lunar Film Project. Nah, selain itu memang targetnya dari kami itu bikin workshop ya. Jadi memang tahun 2019 kita udah pernah bikin workshop sama Visinema. Nah, kami rencananya mau bikin itu lagi dengan PH lainnya, production house lainnya. Selain itu juga mau bikin screening yang agak besar. Ini masih buram lah, antara bikin screening atau bikin festival film. Nah, itu yang masih kita pikirkan sekarang, tapi belum menjadi target utuh gitu. Tetapi memang ada pembicaraan ke sana. Yang jelas kita mau bikin sebuah pemutaran film yang memang terbuka untuk umum, dan kalau bisa yang mengundang komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Itu sih. Keren. Nah, dilihat dari cerita Mas dari tadi kan banyak banget kegiatan dari UKM sinematografi. Nah, untuk UKM sinematografi ini apakah pernah berkolaborasi dengan agensi atau komunitas sinema yang lain? Oke, untuk yang pertama memang kita pernah ya sama yang Visinema tadi untuk membentuk pemutaran ini. Apa sih namanya? Oh ya, film Terlalu Tampan itu kita bekerja sama dengan Visinema. Selain kita dapat nonton gratis, itu kita juga dapat workshop bareng Sabrina Rosel, itu sutradaranya. Kita sering banget ngadain kerjasama sama Visinema ketika mempromokan film, terus mereka ngasih kita tiket gratis, biasanya sampai banyak, itu nggak terbatas, jadi siapapun yang mau bisa nonton gratis. Kayak contohnya Bradzilla gitu, kita pernah dapat nonton gratis. Selain itu untuk komunitas yang kerjasama di Surabaya, kita sering kayak kerjasama ini sih, kayak kalau mereka bikin screening ya kita promoin
posternya kayak gitu, kayak menjadi media partner dan kayak gitu. Nah, biasanya kita juga kerjasama dengan production house yang ada di Surabaya. Nah, namanya People Film. Mereka kita undang menjadi pemateri di kelas sinema atau di diklat sinema. Nah, supaya memang mereka cukup oke lah, production house yang cukup oke yang ada di Surabaya, ya People Film kayak gitu. Mungkin untuk awal tahun ini nanti mungkin bulan Februari juga ada kerjasama dengan Girls Up UNER yang anak FEB itu juga kita ada kerjasama bikin konten nantinya. Selain itu komunitas luar seperti Sosieto UB itu UKM filmnya Universitas Brawijaya, lalu juga ada Sewon Screening punyanya Jogja, kita sering jadi media partner mereka kayak gitu sih. Kapan-kapan bisa dong kolaborasi sama FIB, Mas. Oh, boleh. Itu Bisa ada yang banget. ngajak. Ada yang ngajak kemarin dari FIB. Nggak tahu tuh selanjutnya gimana. Keren sih kalau sampai bisa, kan berbudaya ya katanya. Oh, ya iya, emang sih, jadi boleh. budaya Indonesia disembunyiin sama perfilman Indonesia. Wah. Benar. Keren. Keren. Iya. Pernah adain lomba-lomba gitu nggak sih, Mas, kalau di UKM sendiri? Mungkin untuk lingkupnya UNER sendiri atau luar UNER mungkin? Oke, kalau untuk perlombaan sinematografi UNER belum pernah mengadakan ya. Jadi memang kita fokusnya untuk ikut lomba aja dan kadang-kadang anak-anak sinematografi UNER diminta untuk juri. Salah satunya kemarin lomba konten kreatornya anak FST, terus juga ada anak psikologi, kadang-kadang juga dari sinematografi UNER, kadang juga dari universitas luar mintanya ke kita untuk juri. Karena kalau bikin lomba di tingkat UNER sendiri udah ada Sinema Bangga punyanya MKWU. Nah, itu kita sering ikut. Nah, memang fokusnya kita bukan di perlombaan tapi lebih ke produksi film sama membuat festival pemutaran dan sebagainya kayak gitu kalau event. Itu nanti kalau join di sinematografi diajarin nggak sih, Mas? Kalau kayak pengen acting, pengen ya yang berhubungan dengan gitulah. Oke, jadi memang untuk berproses di sinema memang awalnya kan ada setelah diterima di interview kita ada diklat. Jadi aku dulu memang nggak punya basic film apa-apa, memang aku belum punya pengalaman perfilman di SMA sehingga aku belajar dari nol. Itu dari di diklat itu sebenarnya banyak diajari basic-basicnya kayak editing, acting, terus juga ada kesutradaraan, art itu ya yang masalah dekor dan make up dan sebagainya gitu. Selepas itu memang ada kelas-kelas sinema yang diadain dari divisi edukasi itu tadi. Nah, memang selepas itu sebetulnya anak-anak sinema memang diharapkan buat bisa belajar bareng. Maksudnya dalam intinya jangan nunggu kelas gitu loh. Karena memang kan bentuknya komunitas, kita bisa sharing-sharing dan sebagainya. Misalkan kayak aku memang nggak bisa editing awalnya, terus aku belajar sama temanku yang bisa editing di sinema, jadi bisa edit kayak gitu sistemnya. Memang beberapa kelas-kelas sinema dipersiapkan lah memang untuk persiapan produksi LFP kayak gitu. Berarti nggak harus punya basic ya? Oh iya, nggak harus punya basic. Memang di interview itu yang memang basic film itu sekian persen lah kira-kira. Namun di sisi lain memang dilihat soft skill-nya, bagaimana anak itu bisa bekerja dalam tim dan sebagainya lah kayak gitu. Gitu. Nah, untuk tertarik sih media. Udah semester 5. Iya, tapi telat banget. Nggak apa-apa. Ya nanti bisa lah minta Mas ngajarin. Iya. Wacida loh, apa Wacida? Iya, Wacida itu malu-malu Mas kalau mau ngajarin dia. Gimana sih? Gimana Ira? Gimana? Lanjut ya. Untuk media apa aja sih yang digunakan UKM sinematografi dalam branding atau memperluas network kalian, misal dalam mempromosikan film-film pendek atau output dari kegiatan yang telah kalian laksanakan? Oke, untuk branding sinematografi UNER sendiri tentu melalui sosial media. Jadi memang baru tahun 2020 konten-konten sinema baru benar-benar tampil secara nyata dan baru up
karena memang selain pandemi memang dari Kadif Eksifnya yaitu aku sendiri memang targetnya pada saat itu untuk branding sosial media. Jadi memang konten-konten di YouTube banyak banget, konten di Instagram nggak sebatas hari besar aja. Jadi memang kita fokus buat lebih membuat menarik kontennya tuh loh. Jadi memang nggak seputar tentang sebatas hari besar dan film-film rekomendasi, tetapi memang banyak konten-konten yang lebih luas lah intinya. Memang dari YouTube sama Instagram menjadi pilarnya untuk branding. Nah, memang setelah itu setelah sosial media di branding dengan baik, memang terasa dampaknya. Contohnya memang kerjasama itu banyak yang datang, kerjasama Medpar, kerjasama promosiin event atau film pendek dari suatu produksi, itu banyak yang masuk ke kita. Nah, feedbacknya memang nanti mereka akan menaruh logo sinema kan gitu loh. Jadi memang ada feedback yang semakin naik lah istilahnya. Itu yang pertama. Lalu untuk branding film kita sendiri, kita memang bikin screening itu awalnya. Jadi kita membuat screening dan mengundang komunitas. Memang setelah film itu jadi, kita istilahnya dipremierkan dulu, pemutaran perdana gitu lah istilahnya. Pemutaran perdana dari film kita sendiri. Setelah itu nanti biasanya ada submit ke festival-festival, biasanya sudah bisa diambil dari situ filmnya. Salah satu juga yang baru pada tahun ini film pendek sinema itu pernah masuk di GoPlay karena disubmit sama sutradaranya. Itu salah satu branding juga. Jadi memang GoPlay kan lingkupnya lebih luas, dan kebetulan GoPlay sedang bikin kayak program film Indonesia Indie. Jadi untuk film pendek para komunitas yang ada di Indonesia. Dan salah satu film sinema alhamdulillah masuk kemarin. Nah, itu salah satu branding yang cukup oke menurutku. Gitu. Itu Mbak Ira. Nggak ada keinginan buat bikin film yang gede gitu, Mas? Film yang besar kalau ada uang lagi-lagi. Sebetulnya gini, memang paling besar yang paling bisa dilakukan oleh anak sinema itu adalah bikin series. Salah satunya seriesnya Jokopi. Kamu bisa nonton di YouTube, itu judulnya Rumit. Itu banyak krunya anak sinema juga. Tapi memang bukan produksi asli sinematografi UNER, tapi memang bentuk kerjasama dengan Google Film yang memang krunya banyak anak sinema. Kebanyakan kayak gitu. Memang kita mampunya sebagai mahasiswa sebatas film pendek aja sih sejauh ini. Belum sampai film panjang. Pertama karena masalah biaya. Nanti kalau udah lulus baru gabung di film. Iya. Gitu. Yang pertama karena masalah biaya, dan yang kedua karena kita bukan mahasiswa film. Kita punya kesibukan menggarap makalah dengan deadline yang terbatas. Benar sekali. Salah satunya. Percaya. Jadi kita bukan fokus. Jadi kendalanya itu sebagai anak UKM film, ketika kita hadir di komunitas film yang bersama dengan mahasiswa film, benar-benar belajar film kayak anak Ilkom lah seenggaknya. Anak Ilkom memang mereka belajar tentang ada audio visualnya juga sendiri ya mereka. Nah, itu perbedaan yang ada di UKM dengan mahasiswa film. Mereka mahasiswa film memang pure belajar untuk film, tapi kita memang untuk UKM masih banyak sekedar hobi, tapi banyak dari anak-anak sinema yang udah benar-benar terjun benar-benar ke sinemaan ya, kayak udah menjadikan sinema atau perfilman atau audiovisual menjadi lapangan kerja. Tapi kan nggak semua, banyak yang menjadikan UKM sinema hanya menjadi sebatas UKM gitu. Iya, buat magang aja kadang. Gitu. Benar, memang nggak apa-apa. Soalnya emang beda sih ya Mas sama yang jurusannya perfilman itu kan. Iya. Ya keren sih. Betul, beda banget memang masalah visi, masalah pendanaan dari fakultasnya mereka ya beda memang. Memang mereka kuliah untuk itu gitu. Iya. Masnya kemarin nggak minat ke situ kah? Sebetulnya sebelum masuk ke UNER ini sebelumnya ada minat, tapi memang tahu sendiri stigma sekolah seni pada orang tua, jadi ya nggak dibolehin. Iya gitu. Jadi benar. aku lebih ke UNER aja sih. Gitu. Dan untungnya ada UKM Sinema, jadi terkadang aku merasa menjadi anak UKM Sinema itu aku kuliah film, kuliah sinema, tapi UKM-nya antro. Pernah merasa seperti itu sih. Iya. Bagus sih, jarang-jarang loh. Nanti bisa jadi isi filmnya juga ada yang keantro-antroan gitu kan, keren gak sih Mas? Sangar kan?
Emang ada rencana seperti itu sih, tapi nggak tahu ada waktu apa enggak. Mantap. Siap. Mana? Sudah. Harapan terakhirnya aja wis Mas kalau gitu. Harapan terakhir buat UKM-nya ke depan sinematografi nanti gimana? Oke. Aku berharap buat sosial medianya Sinematografi UNER bisa menjadi ladang buat anak-anak sinematografi UNER bisa melatih diri ke konten kreatif, terus industri kreatif lah istilahnya. Memang kita udah siapin Spotify juga, kita udah ada YouTube, kita udah Instagram ya. Aku pengennya berharap anak-anak sinema nantinya aktif dalam bikin konten juga supaya mereka ngerti atau enggaknya siap jika memang dibutuhkan nanti di kerjanya kayak desain atau editing film, editing video, karena banyak banget sekarang dibutuhkan lah istilahnya desain dan editing video. Itu yang pertama. Yang kedua, aku berharap supaya UKM Sinematografi UNER ini nanti ya walaupun di pandemi atau enggak bisa bikin event yang membawa nama sinematografi sama UNER. Ya itu intinya sih. Amin. Karena memang bikin event yang eksternal itu udah dari lama, sebetulnya terakhir 2014. Itu udah lama banget dan vakum sampai sekarang, dan memang udah waktunya balik lagi lah buat bikin event eksternal yang cukup besar. Itu sih harapannya. Selebihnya ya nggak bubar aja lah. Amin. Ya. Amin. Itu harapan semua UKM sih sebenarnya. Betul. Amin, semoga pendanaan lancar. Amin banget. Amin paling sering. Iya, udah dipotong nih soalnya nih. Ya udah gitu aja deh Mas. Kalau gitu. Oke. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak banget atas sharingnya, pengetahuan makasih baru juga buat kita semua. Iya, dengan senang hati. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nyantai. Ya, semoga lancar ya.